Kisah mistis ini saya alami ketika saya masih berumur 12 tahun. Waktu itu saya masih kelas 6 SD. Setelah ini kisah seram mistis yang aku alami ketika aku berumur 12 tahun. Waktu itu aku masih kelas 6 SD. Kali ini kisahnya ketika kisah kemarin kuceritakan saat di perjalanan dari bus menuju rumah nenek dan kakekku. Akhirnya sampailah malam itu pukul jam 12 malam. Kami sampai di sebuah kota yang aku sendiri masih merasa asing karena aku tidak pernah mengunjunginya. Yang pernah mengunjunginya hanyalah tanteku, tapi itu pun sudah lama sekali. Tanteku sambil melihat ke jendela dan patokannya entah apa, aku juga tidak paham. Akhirnya berkata kepada sopir ketika sampai ke sebuah persimpangan yang jaraknya tidak beberapa jauh dengan beberapa rumah penduduk dan masih agak lengang. Tanteku berkata, "Pak, di sini Pak." Pak sopirnya akhirnya berhenti. Terus bilang, "Bu, ini tengah malam. Apa Ibu nggak mau berhenti di pool saja?" Tanteku bilang, "Kalau pool kejauhan Pak, poolnya masih ke tengah kota kan?" kata tanteku. "Iya Bu, tapi ini tengah malam kasihan Ibu bawa anak kecil." "Nggak apa-apa Pak, kalau di sini malam masih ada becak dan masih ada orang. Nanti saya telepon keluarga saya untuk menjemput." Terus sopirnya bertanya lagi, "Apakah sudah ada yang standby menunggu Ibu?" Tantesa menjawab, "Belum Pak." "Ya udah, saya berhenti di sini. Ibu telepon dulu orang yang akan menjemput Ibu." "Baik Pak." Akhirnya tante saya menelpon kakek saya. Waktu itu pukul 12 malam, dirasa sudah sangat malam. Mungkin tante saya mau memberikan kejutan kepada kakek dan nenek saya, sehingga tidak memberitahu akan datang malam ini. Kakek dan nenek saya tidak tahu kalau kami sudah berada di kotanya tengah malam ini. Telepon tidak diangkat oleh kakek, mungkin kakek sudah tidur. Tante saya berkata, "Sepertinya mereka sudah tidur Pak, tidak ada yang mengangkat." Ya udah sebentar." Akhirnya kami turun di tempat itu, barang-barang kami diturunkan oleh sopir. Lalu sopirnya berkata, "Sebentar, saya pesankan becak atau apa ya Bu, atau taksi." Akhirnya kami menunggu beberapa saat di tempat itu. Dan benar saja, melintas waktu itu sebuah taksi. Jadi zaman lama itu taksinya itu mirip sedan lama gitu yang masih kotak. Dan waktu itu taksinya berwarna kuning. Taksinya berhenti. Sopirnya nitip pesan kepada Pak sopir tersebut, "Pak, titip ibu dan anak ini ya, alamatnya pada ibu itu." "Oh iya Pak, baik Pak," kata supir taksinya. Supir taksinya waktu itu berperawakan setengah tua dan berjenggot, dan dia seperti sudah beruban dan tubuhnya agak sedikit kurus. Tante saya berkata kepada Pak supir, "Terima kasih Pak." Pak supir bus akhirnya pergi meninggalkan kami. Barang-barang kami hanya terdiri dari satu koper besar dan satu kantong yang berisi oleh-oleh, diangkatkan oleh Pak supir taksi tersebut ke dalam bagasi mobilnya yang berada di belakang. Kami kemudian menaiki taksi di bangku tengah, kemudian bersama-sama dengan sopirnya masuk ke dalam mobil. Sopirnya berkata kepada kami, "Selamat datang di Tanjung Enim." Aku melihat ke arah tante. "Oh, ini namanya Tanjung Enim ya tante?" Jadi
Tanjung Enim itu adalah kota sebelum menuju kota Palembang. Jadi kota besarnya itu adalah Palembang, sedangkan Tanjung Enim ini masih jauh jaraknya dari Palembang, tapi masih termasuk kabupaten dari Palembang tersebut. Kebetulan kakek dan nenek saya tinggalnya namanya di kaki Bukit Asam. Di sana dulu merupakan tambang batu bara dan kakek saya kebetulan dulu adalah employer di sana. Supir taksinya mengobrol dengan tante, sedangkan saya tidak menghiraukan karena saya sangat mengantuk. Mungkin saya tertidur di taksi itu sampai akhirnya sampai di rumah nenek. Tidak berapa lama saya sudah dibangunkan oleh tante. "Ayo bangun," kata tante. Saya terbangun dan kami berada waktu itu di depan sebuah rumah. Tidak beberapa jauh dari depan rumah itu terdapat rel kereta api. Saya bingung, ini di mana? Tempatnya lumayan rame, rumah sudah rapat di sana dan saya merasa agak sedikit nyaman. Barang-barang kami sudah diturunkan, akhirnya kayak turun dan tante mengetuk pintu. Sudah mengetuk beberapa kali, kakek dan nenek belum juga terbangun. Ini mungkin karena tengah malam. Lalu tante saya kembali mengetuk pintu. Belum juga dibukakan pintunya. Saya melihat kiri kanan dan lalu melihat ke sisi samping rumah nenek. Saya melihat seperti ada anak kecil mengintip lalu menghilang. Saya menggoyang tangan tante. "Kakek ada anaknya ya?" Tante saya menjawab, "Kan sudah tua, mana ada anaknya." Itu tadi ada yang mengintip di samping rumah, anak kecil, cebol, pendek banget, setinggi lutut aku. "Ah, kamu nih suka aneh-aneh," kata tante. Tante kemudian mengetok lagi dan benar beberapa lama kemudian pintu dibuka oleh sesosok pria yang sangat tinggi dan berhidung mancung, berkulit putih, membuka pintu dan rambutnya juga putih acak-acakan memakai kain sarung. Ketika pintu dibuka, pria itu kaget dan langsung memeluk tante saya. Dia berkata, "Oh, kamu datang kok tidak bilang-bilang?" Tante saya bilang, "Iya, mau kasih kejutan ya." "Terus, ini siapa?" kata kakekku. Aku masuk dan menyalami orang tua itu. Kakekku berkata, "Ini siapa?" Tanteku bilang, "Ini anaknya kakaknya. Dia sebut nama ibuku." "Oh, ini cucu kakek," kata kakekku. Aku mengangguk, lalu kakekku menggosok-gosok kepalaku. "Ya udah, ini sudah malam, kalian langsung istirahat saja." Kakekku mengangkatkan barang-barang kami dan menaruhnya di ruang tamu saja. Lalu ia mengajak kami ke kamar belakang. Kakekku bilang, "Nenekmu masih tidur, sebentar kakek bangunkan." Nantiku bilang, "Tidak usah ya, nggak usah dibangunkan, kami istirahat dulu, mungkin besok pagi aja." "Oh ya udah, ayo kita ke kamarmu, besok baru dibereskan oleh nenek ya. Sekarang tidur di sini aja dulu." Kakek membawa kami ke arah belakang. Rumahnya sangat luas dan beratap-atap sangat tinggi. Maksudnya langit-langitnya tinggi banget. Ketika sampai di belakang terdapat sebuah kasur zaman lama yang dari besi. Kalau kita menyebutnya kero. Kalau bahasa Indonesianya itu tempat tidur dari besi gitu dan dikelilingi oleh kelambu berkain berwarna biru. Udah tidur di sini aja dulu karena kamarnya belum dibereskan nenek. Masih berantakan, banyak jemuran diangkat dan ditaruh di nenek di sana. Jadi kalian di sini aja dulu. Juga tidak akan digigit oleh nyamuk ya. Nah, itu kamar mandi. Kakek menunjuk kamar mandi yang tidak beberapa jauh dari tempat tidur itu. Akhirnya kami masuk ke dalam kelambu itu bersama dengan tante dan kakek pun juga masuk ke dalam kamarnya. Ketika masuk kamar, kakek keluar lagi.
kamu tidurnya lampu dimatikan atau tidak? Kalau suka gelap, matikan saja ya, terus hidupin aja lampu kecil ini. Kakek menunjuk lampu kecil yang ada di dinding. Itu seperti lampu tidur kecil yang hanya sebesar jempol orang dewasa. Karena sangat lelah, akhirnya saya langsung masuk aja ke dalam kelambu. Tante bertanya, "Vegi, kamu tidak cuci kaki dan tangan dulu?" "Aku ngantuk, Tante." Ya sudah, aku langsung saja naik atas kasur. Tanteku hanya diam. Aku sudah terlentang di atas kasur sementara tante masih kudengar ke kamar mandi, mencuci tangan mungkin, mencuci kaki, sampai akhirnya tante ikut naik ke dalam kelambu tersebut dan ikut tidur bersamaku. Ketika sedang tidur, aku seperti mendengar seperti suara tikus mungkin menggeret-geret atau menggesek-gesek di balik kelambu arah ke kamar mandi. Aku terbangun dan aku melihat ruangan sudah mulai gelap. Kupikir mungkin tadi tante mematikan lampu dan hanya lampu tidur yang dia nyalakan. Lampu yang ditunjuk oleh kakek tadi. Tapi saya heran, kalau tikus mengapa ada bayangan? Saya melihat seperti ada bayangan, seperti makhluk yang saya lihat waktu di samping rumah kakek tadi. Berupa anak kecil, dan anak kecil mungkin setinggi lutut, dan bayangan itu sibuk warabiri di dapur. Dalam hati, saya berpikir, apakah kakek punya anak kecil? Saya sangat ngantuk dan mengabaikan itu. Lalu kembali tertidur, hingga saya terbangun ketika mendengar suara orang mengobrol ramai sekali. Ternyata sudah pagi menjelang siang. Saya tertidur cukup lama. Ketika saya bangun dan keluar dari kelambu, ternyata yang ngobrol itu adalah kakek, nenek, dan tante saya. Nenek menghampiri saya sambil berkata, "Wah, cucu nenek sudah bangun. Ayo sini minum teh dulu," kata nenekku. Aku pun mengikuti nenekku menggosok-gosok kepala saya. "Ini pertama kali nenek ketemu kamu. Ini nenek kedua." Saya tersenyum dan gak tertawa. Saya waktu itu sudah mengerti tentang nenek kandung saya yang sudah meninggal, dan ini adalah nenek saya yang dinikahi lagi oleh kakek saya. Saya hanya menuruti kata nenek saya dan minum teh. Lalu saya bertanya kepada nenek, "Nek, nenek punya anak kecil?" Nenekku terdiam. Lalu bertanya, "Anak kecil, kenapa?" tanya nenekku. "Semalam aku melihat ada yang mengintip di samping rumah nenek. Lalu semalam pada saat tidur, dia warawiri di dapur ini, Nek." Nenekku hanya diam, lalu kemudian berkata, "Oh, tidak, nenek tidak ada anak kecil. Tidak tidak usah dipikirkan ya. Nanti malam tidurnya di kamar yang itu," ditunjuk oleh nenekku, kamar deretan ketiga. "Kamarnya sudah nenek bereskan, nanti tidur di sana. Kalau kelambu ini sebenarnya hanya tempat nenek dan kakek istirahat kalau siang hari." Saat setelah mengobrol, akhirnya aku putuskan untuk mandi, dan kemudian aku berjalan keluar rumah. Sampai di luar rumah, aku lihat beberapa meter di depanku adalah rel kereta api. Aku bertanya kepada kakekku yang duduk membaca koran di depan, "Kek, itu rel apa?" Kakekku menjawab, "Itu rel kereta api. Kalau itu digunakan untuk mengangkut batu bara, namanya lori. Nah, lori itu yang digunakan untuk mengangkut batu bara dari pabrik ke tempat pengangkutannya." Oh gitu. Kakekku mengajakku keluar rumah. "Ayo kita pergi jajan," kata kakekku. "Ya kek," aku mengikuti kakekku untuk jajan.
Ternyata tidak beberapa jauh dari rumahku terdapat seperti kayak pasar gitu yang banyak orang berjualan. Mulai berjualan bakso hingga berjualan kue-kue. Kakekku mungkin pertama kali melihat cucu secara langsung ya, karena jarak tinggal kami yang sangat jauh, dan ibuku anak perempuan yang mungkin aku tidak mengerti mengapa kami tidak pernah bertemu. Ini pertama kali aku bertemu dengan kakekku. Kakekku membelikan aku kayak jajanan miso, bakso waktu itu. Kalau di sana baksonya itu pakai mie, pakai toge, dan juga terdapat bakso. Lalu aku pulang dengan girang karena sudah menjinjing sekantong jajanan.